Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Suling Emas, serial Bukek Xiansu, karya Asmaraman S. Ho Ping Ho, bagian ke-69. Maka ia menjadi kaget dan heran, lupa akan kesedihannya dan memandang dengan mata terbelalak. Cheng Moi, kau tahu apa artinya kalau perbuatanmu yang tak tahu malu ini diketahui orang luar? Cemar yang menimpa keluarga kita berarti menodai nama keluarga raja, dan akibatnya, tidak hanya kau yang menerima hukuman, juga ayah dan kita sekeluarga. Mungkin ayah akan dihentikan, dipecat dan dibuang. Nah, inginkah kau melihat hal itu terjadi? Suma Cheng menundukkan kepala, terisak-isak dan menggeleng-gelengkan kepala. Suma Boan mendekati dan mengelus rambut adiknya. Kau tahu aku sayang kepadamu dan aku melakukan ini untuk kebaikanmu pula. Kiang Ti adalah seorang pemuda yang baik, dia keturunan pangeran setingkat dengan ayah. Tentang dia miskin bukanlah hal yang perlu dipikirkan. Bukankah ayah keadaannya cukup? Nah, adikku yang manis, kau harus menurut demi kebaikanmu dan kebaikan keluarga kita. Suma Cheng menubruk dan menyembunyikan muka di dada kakaknya sambil menangis terseduh-seduh. Suma Boan mengelus rambut adiknya dan tersenyum, maklum bahwa bujukannya berhasil. Demikianlah, dalam 6 bulan itu juga, secara meriah sekali Suma Cheng dikawinkan dengan Kiang Ti, pangeran yang miskin. Di balik tirai yang menutupi mukanya, Suma Cheng menangis. Sebaliknya, Kiang Ti tersenyum-senyum girang. Memang ia pernah melihat Suma Cheng dan mengagumi kecantikan puteri pangeran ini. Kini gadis yang membuatnya rindu dan mabok kepayang itu secara tak terduga-duga dijodohkan dengannya. Ia benar-benar merasa heran karena belum pernah ia mimpi kejatuhan bulan. Ia merasa untungnya baik sekali. Akan tetapi, kurang lebih 2 tahun kemudian setelah Suma Cheng menjadi istri Kiang Ti, keadaannya menjadi terbalik sama sekali. Kini keluarga Suma Konglah yang merasa untungnya baik karena mempunyai mantu Kiang Ti. Seperti telah diketahui, Kiang Ti adalah putra seorang pangeran yang menjadi keponakan Jenderal Cao Kuang Yin. Dan kebetulan jenderal inilah yang menggulingkan tahta kerajaan, kemudian menjadi kaisar pertama dari dinasti Sung. Tentu saja, Kiang Ti sebagai keponakan kaisar, kini menjadi pangeran yang terhormat dan tinggi kedudukannya dan karena itu, keluarga Suma juga ikut terangkat naik. Memang hal ini sedikit banyak ada pengaruhnya dan menguntungkan Suma Kong. Dia terkenal sebagai seorang pangeran yang korup. Akan tetapi kaisar baru, yaitu bekas Jenderal Cao Kuang Yin, walaupun tahu akan watak korup pangeran ini, namun mengingat bahwa masih ada pertalian keluarga melalui Kiang Ti, tidak mau mengutik-utik tentang perbuatan-perbuatannya yang lalu, hanya memberi pensiun kepada Pangeran Suma Kong dan membiarkan keluarga pangeran yang sudah kaya raya itu pindah dari kota raja ke kota Anshui. Adapun Pangeran Kiang Ti yang masih keponakan sang kaisar, tentu saja dapat tinggal di kompleks istana yang megah bersama istrinya yang telah mempunyai seorang putera. Pangeran Kiang Ti amat mencinta istrinya, dan karena sikap yang amat baik, penuh cinta dan penuh kesabaran dari Kiang Ti ini, maka sedikit banyak kepahitan hati Suma Cheng karena terpisah dari kekasihnya terobati. Demikianlah keadaan keluarga Suma selama 2 tahun itu, dan kini biarpun Suma Boan tinggal di Anshui bersama ayahnya, namun karena ia kaya raya dan masih terhitung keluarga kerajaan, ditambah pula dengan ilmu kepandaian yang tinggi sejak ia menjadi murid Pou Kai Ong, Suma Boan amat terkenal di kota raja. Siapakah yang tidak mengenal Suma Kongcu yang berjuluk Lui Kong Xian si Dewa Guntur?
Mengandalkan kedudukan keluarganya sebagai sanak kaisar, serta harta benda dan ilmunya, pemuda bangsawan ini malang melintang di kota raja dan sekitarnya tanpa ada yang berani mengganggunya. Busong meninggalkan pantai selatan dan menuju ke utara. Akan tetapi baru saja ia meninggalkan pantai, ia mendengar suara aneh di atas kapalnya. Ketika ia memandang ke atas, ternyata seekor burung yang buruk rupanya terbang melintas dekat kepalanya sambil mengeluarkan bunyi kuk-kuk-kuk, dan teringatlah Busong bahwa Pulau Pekkoatu tadi pun serasa pernah ia melihat burung ini. Akan tetapi ia lupa lagi entah di mana. Burung itu adalah burung hantu atau burung malam yang matanya berkilauan seperti mata kucing, bertelinga seperti kucing pula. Burung itu terbang cepat sekali dan lenyap di dalam sebuah hutan kecil di depan. Hari telah menjelang senja ketika Busong mempergunakan ilmu lari cepat memasuki hutan kecil itu. Hutan itu kecil namun liar dan gelap, hutan belukar yang agaknya tidak pernah didatangi manusia. Banyak bagian yang gelap, apalagi karena di situ terdapat batu karang. Agaknya di zaman dahulu, air laut sampai di bagian daratan ini. Aduh, setan iblis siluman tak bermata. Perut orang diinjak-injak seenaknya, keparat. Busong juga kaget bukan main. Tadinya tidak ada apa-apa di depannya, bagaimana ketika ia berlari, kakinya sampai bisa menginjak perut orang tanpa ia ketahui? Betapapun suram dan agak gelap tempat itu, tak mungkin ia tidak melihat seorang tidur telentang di depannya menghalang jalan. Tak mungkin, tadinya benar-benar tidak ada siapa-siapa. Bagaimana tahu-tahu kakek aneh itu dapat terinjak perutnya oleh kakinya? Ia demikian kaget sampai ia berjungkir balik ke belakang dan mendengar suara marah-marah itu, ia memandang penuh perhatian. Seorang kakek yang aneh, tubuhnya pendek sekali seperti seorang anak berumur belasan tahun. Kakinya yang kecil telanjang, kedua tangannya juga kecil. Akan tetapi kepalanya besar, kepala seorang kakek tua renta penuh jenggot dan kumis panjang. Rambutnya panjang terurai. Benar-benar seorang kakek aneh, dan kalau memang di dunia ini ada setan iblis atau siluman seperti makian kakek tadi, kiranya kakek inilah patut menjadi seorang di antaranya. Akan tetapi karena kakek itu pandai mengumpat caci, agaknya ia manusia biasa, pikir Busong. Cepat-cepat ia menjura dan memberi hormat. Mohon maaf sebesarnya, Kek. Saya tidak buta dan tidak sengaja menginjak perutmu. Akan tetapi aku berani bersumpah bahwa tadi aku tidak melihat ada orang di sini. Memang tidak ada. Kalau aku tidak sengaja membiarkan perutku tersentuh kakimu, apa kau kira akan mampu menginjak perutku? Cih, diam-diam Busong terkejut dan juga mendongkol. Ia dapat menduga bahwa kakek ini tentu seorang yang memiliki kepandaian tinggi, dan sengaja hendak mempermainkannya, karena ia benar-benar tadi tidak melihat ada orang tidur di tengah jalan. Hal ini saja sudah membuktikan betapa hebat ilmu kepandaian kakek itu, sehingga dapat membiarkan dirinya terinjak tanpa dia yang melihatnya. Karena yakin bahwa kakek itu seorang sakti, ia cepat-cepat memberi hormat lagi dan berkata, "Maafkan saya, Lo Qianwei, orang tua sakti. Sesungguhnya seorang muda seperti saya mana berani bersikap kurang ajar terhadap seorang tua? Apalagi sampai menginjak perut Lo Qianwei. Selain tidak berani juga takkan sanggup melakukannya. Bolehlah saya bertanya, Lo Qianwei siapakah dan apakah maksud hati Lo Qianwei mempermainkan seorang muda seperti saya yang tidak bersalah apa-apa terhadap Lo Qianwei?" Tiba-tiba kakek itu tertawa bergelak. Suara ketawanya amat tidak enak didengar, bukan seperti suara manusia. Busong teringat akan suara burung hantu yang tadi terbang lewat dan, benar saja, dari atas kini terdengar suara burung itu dan sesosok bayangan berkelebat. Tahu-tahu burung hantu yang tadi itu kini sudah hinggap di atas pundak kanan kakek pendek itu. "Siapa main-main? Aku sengaja membiarkan perutku kau injak atau tidak, itu urusanku. Tapi yang jelas dan tak dapat dibantah lagi, kau sudah berlaku kurang ajar menginjak perutku." "Betul tidak? Hayo, kau sangkal kalau berani, kau? Siapa namamu?" Kata-kata dan sikap kakek ini amat menggelikan, tidak karuan dan seperti orang gila, atau seperti anak kecil yang nasar, mau menang sendiri. "Nama saya Busong, Lo Qianwei, si Liu.
Heh, Bu Song, hayo bilang, kau tadi menginjak perutku atau tidak? Heh, betul, tapi saya tidak sengaja Lo Qianwei. Tidak sengaja atau sengaja, apa bedanya? Yang jelas, buktinya kau sudah menginjak perutku. Kau tahu siapa aku? Saya belum mendapat kehormatan mengenal nama Lo Qianwei yang mulia. Aku adalah Butek Lo Jin, dan kau sudah berani menginjak perutku. Hukumannya hanya satu, yaitu mati. Biarpun tadinya Bu Song menganggap kakek itu seorang sakti yang patut ia hormati, akan tetapi mendengar ucapan-ucapannya dan melihat sikapnya, ia mulai merasa mendongkol sekali. Betapapun saktinya, kiranya kakek ini bukanlah seorang yang patut dihormati, bukan seorang sakti yang budiman. Akan tetapi ia tetap menahan kemarahannya dan bersikap sabar. Ia belum pernah mendengar nama Butek Lo Jin. Biarpun tak dapat disangkal bahwa ia tadi telah menginjak perut orang, akan tetapi ia melakukan hal ini tanpa ia sengaja, bahkan si kakek itu sendiri yang agaknya sengaja mencari perkara. Butek Lo Jin, jawabnya, tidak lagi menyebut Lo Qianwei karena ia merasa tidak senang melihat sikap kakek yang luar biasa ini. Yang memberi kehidupan kepadaku adalah Tuhan. Apabila Tuhan yang berkenan mengambil kehidupanku, aku akan pasrah dengan rela. Akan tetapi kalau orang lain yang menghendaki kematianku, biarpun orang itu seorang tua terhormat dan sakti seperti kau, bagaimanapun juga akan kupertahankan hak hidupku. Kakek itu memandang dengan mata tajam dan tertarik. Aha, kau pandai bicara. Bicaramu seperti seorang terpelajar, pakaianmu seperti seorang terpelajar pula. Agaknya kau seorang sastrawan muda. Dan seorang terpelajar tentu pandai bermain catur. Orang muda, kau pandai main catur? Kakek aneh, pikir Bu Song. Bicaranya membolak-balik sukar ditentukan arahnya. Akan tetapi ia melayaninya juga dan menjawab, bermain catur tentu saja aku bisa, akan tetapi tidak pandai. Bagus. Kakek itu terkekeh-kekeh dan dari balik bajunya ia mengeluarkan sehelai kertas yang dilipat-lipat dan segenggam biji catur. Kertas itu ia bentangkan di atas tanah dan ternyata adalah kertas gambar papan catur. Duduklah, mari kita bertanding catur. Kakek itu tidak waras otaknya barangkali, pikir Bu Song. Akan tetapi ia menjadi curiga dan bertanya, Butek Lo Jin, apa arti permainan catur ini? Hahaha. Bicara tentang ilmu silat, memalukan sekali kalau aku melayani kau bertanding. Burungku akan mentertawakan aku, akan menganggap aku keterlaluan mendesak orang muda dengan ilmu silatku yang tentu saja jauh lebih unggul karena aku jauh lebih tua, menang pengalaman dan menang latihan. Akan tetapi permainan catur tidak tergantung dari umur, melainkan dari siasat yang muda mengalahkan yang tua. Kalau tadi kukatakan bahwa kau telah berdosa kepadaku dan harus dihukum mati, sekarang aku memberi kesempatan kepadamu untuk menebus nyawamu dengan permainan catur. Kalau kau menang, kesalahanmu menginjak-injak perutku habislah dan aku tidak menghendaki nyawamu. Bu Song diam-diam makin penasaran dan mendongkol. Kalau aku kalah, tanyanya, menahan hati panas. Haha, tentu saja kau kalah. Kalau kau kalah, berarti kau hutang 2 kali kepadaku. Sebelum kubunuh kau harus menyerahkan suling emas dengan sukarela kepadaku. Berdebar jantung Bu Song. Kakek ini tidaklah gila, dan tidak bodoh. Kiranya sengaja mencari gara-gara dan mencari perkara karena ingin merampas suling, dan untuk itu tidak akan segan-segan membunuhnya. Maklumlah Bu Song bahwa ia menghadapi hal yang amat gawat dan berbahaya, dan oleh karena ini seketika ketenangannya timbul. Ia teringat akan nasihat suhunya bahwa dalam menghadapi perkara apapun juga, terutama sekali harus menenangkan hati. Ketenangan akan membuat kita waspada dan hanya dengan ketenangan kita akan dapat menguasai diri dan mengambil tindakan secara tepat. Maka ia lalu mengerahkan tenaga untuk menenangkan hati dan mengusir semua kekhawatiran. Bahkan wajahnya membayangkan senyum ketika ia memandang kakek itu. Orang tua, bagaimana engkau bisa mengatakan bahwa seorang perantau miskin seperti aku ini mempunyai sebuah benda dari emas? Hahaha, kau datang dari Pulau Pek Koatu, aku mendengar suara suling di sana.
Siapa lagi kalau bukan kepadamu suling itu diberikan oleh Ciu Bun si tua bangka berkepala batu? Hahaha, dasar aku yang bodoh, percaya saja si kepala batu telah dibunuh Ku Paong. Makin kagetlah hati Bu Song. Kiranya kakek ini tahu pula bahwa ia bertemu dengan Ciu Bun di pulau. Kalau begini, tak dapat dihindarkan lagi. Kakek ini tentu luar biasa saktinya dan bertanding ilmu silat dengan kakek ini, jelas ia takkan menang. Namun bertanding catur, belum tentu. Suhunya sendiri, Kimo Taisu yang juga seorang jago catur, sukar mengalahkan dia dan menurut suhunya, ia memiliki bakat yang luar biasa untuk bermain catur. Baiklah, ku terima tantanganmu bermain catur, orang tua, katanya, wajahnya berseri dan matanya bersinar. Akan tetapi, sebagai seorang kakek yang sudah berusia tua, tidak sepatutnya engkau menipu mentah-mentah seorang muda seperti aku. Biarpun di sini tidak ada orang kecuali kita berdua, setidaknya kau tentu akan malu sikapmu itu diketahui burungmu. Apa, menipumu mentah-mentah? Hehe, orang muda, jaga baik-baik lidahmu kalau kau ingin mati dengan lidah utuh nanti. Butek Lojin, orang bertanding apa saja ada taruhannya. Kita akan bertanding catur, jadi kita berdua harus bertaruh pula. Akan tetapi engkau tadi hanya menyuruh aku yang bertaruh. Akan tetapi kau sendiri tanpa modal alias bermain tanpa taruhan. Kalau aku kalah, aku harus mati dan memberikan sebuah suling emas kepadamu. Akan tetapi kalau kau yang kalah, harus ada taruhannya pula. Mata kakek itu ketap-ketip, berkejap-kejap, agaknya otaknya dikerjakan keras-keras. Akhirnya ia mengangguk-angguk dan berkata, omonganmu cengli, menurut aturan juga. Nah, kalau aku kalah, kau boleh bunuh aku. Kembali Bu Song kaget. Jawaban-jawaban kakek ini benar-benar aneh dan mengagetkan karena tidak disangka-sangka. Akan tetapi melihat betapa sepasang mata itu bersinar-sinar dan biji matanya bergerak-gerak seperti tingkah seorang kanak-kanak nakal yang cerdik dan penuh tipu muslihat, mulut yang tersembunyi di balik jenggot itu bergerak-gerak seperti menahan tawa, Bu Song maklum dan berseru, wah, ternyata Butek Lojin tidak hanya pandai ilmunya, akan tetapi pandai pula akal bulusnya. Pantas saja menjadi butek, tiada lawan. Kiranya selain mengandalkan kesaktian juga mengandalkan tipu muslihat. Kakek itu yang tadinya sudah duduk menghadapi kertas bergambar papan catur, kini meloncat tinggi sehingga burung di pundaknya kaget dan mengembangkan sayapnya menjaga keseimbangan tubuh. Butek Lojin mencak-mencak dan menari dengan kedua kakinya berloncatan, kedua tangannya bergerak seperti orang lari di tempat, mukanya menjadi merah dan matanya bergerak-gerak melotot. Kurang ajar kau, tipu muslihat apa yang kau maksudkan sekarang? Awas, jangan bikin aku marah. Abis, taruhanmu benar-benar tidak adil. Kalau kau kalah main catur, kau bilang aku boleh membunuhmu. Tentu saja ini tidak adil sama sekali. Aku boleh membunuhmu, akan tetapi dalam hatimu kau mentertawakan aku dan bilang mana aku sanggup membunuhmu? Wah, Butek Lojin kakek tua, kau memberikan ekor menyembunyikan kepala? Tidak mau aku diakali begitu. Kalau kau mau memenuhi syarat taruhanku, boleh kau coba-coba melawan aku bermain catur kalau kau becus. Akan tetapi kalau tidak mau memenuhi syarat taruhanku, sudahlah. Kalau kau orang tua hendak berlaku sewenang-wenang terhadap orang muda, dan tidak malu didengar semua orang Kang Oh betapa kakek yang bernama Butek Lojin beraninya hanya menghina orang muda, terserah kau apakan aku, boleh saja. Sejenak kakek itu tidak dapat berkata-kata. Ucapan Bu Song itu benar-benar tepat sekali menghantam apa yang tersembunyi di dalam rencana pikirannya sehingga ia menjadi terkesima, seolah-olah menerima serangan tepat di ulu hatinya. Kembali matanya berkedip-kedip memandang kagum lalu berkata, wah, kiranya kau bukan bocah sembarang bocah, cukup cerdik. Tentu akan merupakan lawan catur yang ulet. Coba kau kemukakan syaratmu, orang muda. Sebetulnya Bu Song bukanlah termasuk orang muda yang suka banyak bicara, bukan pula pandai berdebat. Kalau sekarang ia bersikap demikian adalah semata-mata terdorong oleh pengertian yang timbul dari ketenangannya, bahwa hanya dengan cara ini sajalah agaknya ia dapat menghadapi kakek ini. Begini syarat taruhanku, Butek Lojin.
Kalau aku kalah bermain catur denganmu, biarlah takluk dan menyerah kepadamu. Akan tetapi kalau kau yang kalah, kau harus pergi tinggalkan aku dan jangan mengganggu lagi. Jangan minta benda emas atau suling segala macam dan jangan membunuh atau melukaiku. Coba pertimbangkan, kalau aku kalah, aku hanya minta engkau pergi dan aku tidak mengganggumu. Sebaliknya kalau aku kalah, aku takluk kepadamu dan menyerah. Bukankah ini berarti aku sudah banyak mengalah kepadamu? Kakek itu menggaruk-garuk jenggotnya yang putih dan tebal, mendapatkan seekor semut yang entah bagaimana tahu-tahu tersesat ke tempat itu. Dengan gemas memencet semut itu hancur di antara kedua jarinya. Ia mengangguk-angguk, Kongto, Kongto, adil, adil. Mari kita mulai. Bu Song menarik napas lega. Setidaknya, bahaya pertama sudah dapat diatasi. Ia dapat menghadapi kakek ini bermain catur dengan tenang. Kalau ia menang nanti, ia bebas. Kalau kalah, ia masih dapat melihat keadaan. Kalau kakek itu tidak membunuhnya, tentu saja hal itu baik sekali. Kalau kakek itu akan membunuhnya, tentu saja ia tidak akan tinggal diam dan mati konyol. Permainan catur dimulai. Kakek itu mempersilakan Bu Song menggerakkan biji caturnya lebih dahulu. Bu Song berlaku hati-hati dan membuat gerakan sederhana. Akan tetapi gerakan biji catur kakek itu amat luar biasa, terlalu berani, kasar dan sama sekali tidak mempergunakan teknik bermain catur, membabi buta dan asal makan saja. Sibuk juga Bu Song menghadapi perlawanan kasar dan ceroboh macam ini. Kakek itu bermain seperti tidak mempergunakan otak sehingga sebentar saja Bu Song dipaksa saling makan dan dalam waktu singkat biji-biji catur mereka yang berada di atas papan tinggal sedikit. Sekarang mulailah kakek itu benar-benar bermain catur. Gerakan-gerakan atau langkah-langkah biji caturnya teratur rapi, mendesak dan memancing penuh tipu muslihat, dan ternyata merupakan tingkat permainan catur yang tinggi. Bu Song kaget dan mengertilah ia akan cara bermain lawannya. Ia tetap berlaku hati-hati sebelum menggerakkan biji caturnya. Kening pemuda ini sampai kerut-merut karena pencurahan perhatian yang bulat dan pemerasan otak yang sungguh-sungguh. Kakek itu pun kini tidak main-main lagi. Duduk tekun menghadapi papan catur, tangan kiri menekan tanah, lutut kaki tangan diangkat untuk menumpangkan tangan kanan, matanya tidak pernah berkedip memandang papan catur, bibir yang tersembunyi di balik kumis itu berkemak-kemik seperti orang membaca doa atau menghafal sesuatu. Bahkan burung hantu yang hinggap di atas lengan kanannya juga diam tak bergerak seperti mati. Pertandingan kini menegangkan sekali. Bu Song menang sebuah biji catur. Biji caturnya tinggal 4, akan tetapi biji catur kakek itu tinggal 3 buah lagi. Kini setiap gerakan dilakukan hati-hati dan setelah memakan waktu pemikiran yang cukup lama. Keadaannya tegang, biarpun mereka berdua kelihatan tenang-tenang dan sama sekali tidak mengeluarkan suara, bahkan bergerak pun hanya kalau menjalankan biji catur, namun ketegangannya tidak kalah oleh pertandingan silat. Hal ini adalah karena bagi Bu Song, pertandingan ini sama artinya dengan pertandingan mengadu nyawa. Dalam keadaan menang kuat 1 biji, Bu Song berusaha memancing lawan dengan umpan-umpannya. Ia mengumpankan biji yang kelebihan itu dan apabila lawannya kena dipancing, tentu dalam waktu singkat ia dapat menghabiskan biji catur lawan. Akan tetapi dalam keadaan kalah kuat itu, Bu Taeklojin ternyata cerdik sekali dan tidak menghiraukan umpan, melainkan main dalam sistem pertahanan yang ulet bukan main. Bu Song menukar siasat. Karena semua umpan pancingannya tidak berhasil, ia kini mempergunakan kelebihan biji caturnya untuk mendesak dan mengurung, lalu menggiring biji-biji lawan ke sudut sehingga si kakek itu tidak bisa mendapatkan jalan keluar lagi kecuali mengadu biji atau saling makan. Dan kalau saling makan, berarti Bu Song akan menang karena ia masih kelebihan sebuah biji catur. Sampai lama kakek itu memandang ke arah papan di mana 3 buah biji caturnya sudah kehabisan jalan. Keringat besar-besar memenuhi dahinya dan akhirnya ia menarik napas panjang, menggerakkan biji caturnya dan terpaksa makan biji catur lawan. Bu Song tersenyum, kemenangan sudah pasti berada di tangannya. Dengan gembira ia pun balas memakan, akan tetapi alangkah kagetnya ketika ia hendak mengambil biji catur lawan,
biji catur itu lekat pada kertas dan tak dapat diambil kecuali kalau dengan kertasnya. Diam-diam ia mendongkol sekali. Kakek ini mulai curang, pikirnya, atau menggunakan akal bulus. Terpaksa ia lalu mengerahkan sinkangnya, disalurkan pada jari-jari tangannya dan dapatlah ia kini mengambil biji catur itu dari atas kertas. Dan tiba-tiba Butek Login tertawa bergelak-gelak dan melompat berdiri. Hahaha, hebat kepandaianmu main catur. Dengan girang Bu Song juga bangkit berdiri dan hatinya lega sekali. Butek Login, apakah kau mengaku kalah? Bu Song, selain ilmu bermain catur, juga tenaga LW Kangmu lumayan. Kau murid siapa? Suhu Kim Mo Taisu berkenan memberi sedikit pelajaran kepada saya. Amin. Kiranya murid Kim Mo Taisu? Hahaha, benar-benar tidak kusangka. Orang gila itu punya murid sebaik ini. Berapa tahun kau belajar ilmu silat dari si gila itu? Tak senang hati Bu Song mendengar suhunya disebut orang gila dan sama sekali tidak dipandang mata oleh kakek ini. Padahal ia tahu benar betapa di dunia Kang Ou gurunya adalah seorang tokoh besar yang disegani kawan atau lawan. Akan tetapi ia menjawab juga, hanya 2 tahun. Dibanding dengan suhu, saya belum ada 1/10-nya. Mendadak kakek itu menggerakkan tubuhnya dan alangkah kagetnya Bu Song karena tanpa peringatan apa-apa kakek itu sudah menyerangnya dengan pukulan yang hebat sekali karena mendatangkan angin berciutan. Pukulan tangan kiri kakek dengan jari tangan terbuka itu menusuk ke arah dadanya. Cepat Bu Song miringkan tubuh mengelak. Akan tetapi pukulan susulan tangan kanan kakek itu memasuki bagian lambung kiri. Kecepatan serangan susulan ini tidak memungkinkan Bu Song mengelak lagi. Terpaksa ia mengerahkan tenaga pada lengannya dan menangkis. Duk, tubuh kakek itu tergetar sehingga burung hantu yang hinggap di pundaknya mengeluarkan suara keras lalu terbang ke atas. Akan tetapi tubuh Bu Song terlempar ke belakang seperti layang-layang putus talinya. Orang muda itu terhuyung-huyung dan setelah beberapa meter jauhnya barulah ia berhasil mempertahankan diri agar tidak sampai terbanting jatuh. Cepat ia memutar tubuh menghadapi kakek itu, lalu menegur, Butek Login, apakah begitu mudah kau melupakan janji taruhanmu? Akan tetapi kakek itu menjawab dengan makian, bocah lancang. Berani kau berani gila dan membohongi seorang tua bangka seperti aku? Kakek itu tertawa mengejek. Kau kira aku begitu bodoh? Jangankan belajar kepada Kim Mo Taisu si gila itu, biarpun kau belajar dari aku sendiri, tak mungkin kau seperti sekarang ini. Aku bersumpah bahwa aku tidak membohong. Sudahlah, keluarkan suling emas itu dan kau ajari aku meniup suling. Bu Song kaget, tak disangkanya kakek ini seorang yang sama sekali tidak merasa malu untuk melanggar janjinya. Kalau begini, percuma saja ia tadi mati-matian menggunakan otak untuk memenangkan pertandingan catur. Butek Login, benar-benarkah kau tidak malu melanggar janjimu? Kau sudah kalah bermain catur, berarti kau harus memenuhi taruhanmu. Jangan banyak cerewet, aku minta pinjam suling dan minta kau mengajar tiupan suling. Sama sekali tidak pernah kujanjikan. Hayo cepat keluarkan suling emas itu. Jangan kau bikin marah orang tua seperti aku. Bu Song maklum bahwa kakek ini hanya menggunakan ucapan tipuan, akan tetapi sesungguhnya ingin merampas suling berikut rahasianya. Akhirnya ia toh harus melawan dengan kekerasan juga. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.